Blood warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Langkah 1, pulang dari kampus naik KRL sebagai mahasiswa videografi. Sepulang kuliah, kamu buka YouTube dan berupaya membuat channel baru sebagai YouTuber meme. Langkah 2, buat video meme pertamamu. Setelah itu kamu edit videonya supaya bisa diupload ke channel barumu. Sebelum upload video, kamu berdoa supaya bisa mendapatkan jutaan subscriber meski ini channel masih baru-barunya. Tapi, pas baru diupload ternyata tidak sesuai apa yang kamu doakan. Sudah 2 menit yang lalu video yang kamu upload ini sepi, tak ada satupun yang menonton. Kamu tonton kembali video yang barusan upload, video ini bagus sama keren kok, kenapa gak ada yang nonton sih, katamu, tapi ya sudahlah, mungkin kamu harus bikin video lagi, siapa tahu dapat jutaan. Langkah 3, cari mentahan meme baru yang lagi viral saat ini, lalu edit secara berlebihan supaya memberi kesan yang kocak dan menggembirakan. Setelah ekspor video selesai, kamu pun upload videonya ke YouTube dengan mengucapkan, Bismillah masuk beranda sama dapat jutaan subscriber. Namun, meski sudah bismillah masuk beranda, videomu masih saja sepi seperti video pertama. Kamu agak kesal dengan momen ini, jadi kamu minta tutor ke YouTuber lain. Dimana sih biar video gua rame, udah kerja keras malah tetap sepi. Langkah 4, tonton video tutorial penjelasan agar video YouTubemu jadi rame. YouTuber yang beri penjelasan ini berkata, harap fokus menyimak video ini supaya tidak salah paham dan dapatkan jutaan views, like, dan subscriber dengan cepat. Kamu turuti apa yang dia katakan demi mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu terbangun karena mendengar suara ledakan. Oh ternyata, ini hanyalah ledakan dalam iklan minuman energi supaya pembelinya bersemangat membeli minumannya. Kamu pun lanjut nonton. Ternyata videonya sudah selesai setelah iklan itu. Sebenarnya kamu ingin nonton ulang tapi kamu malas banget, jadinya kamu pengennya rebahan di kasur dan enggan melanjutkan bikin video. Kamu tidak tidur, melainkan kamu menghayal apa jadinya jika kamu memiliki jutaan subscriber, videomu selalu rame, dan banyak yang like videomu, maka kamu adalah YouTuber terkemuka. Karena kamu menghayal terlalu lama dan berlebihan, akhirnya kamu pun tertidur. Kamu terbangun, dan sudah maghrib saja. Saat maghrib begini, kamu ingat kalau kamu punya channel YouTube, maka kamu ambil HP-mu dan lihat channelmu, kira-kira sub gue nambah gak? Ternyata, masih tetap saja, sudah 3 jam yang lalu channelmu masih sepi karena video pertama cuma 2 orang yang nonton, dan video kedua tidak ada yang nonton sama sekali. Bahkan, jumlah subscribermu masih 0, dan ini sungguh menguras mental. Kamu pun marah dan menjerit sampai kedengaran tetangga, lalu membanting gelas sampai pecah. Kenapa sih channel gue masih sepi-sepi mulu? Orang udah kerja keras, YouTube kok. Karena terpaksa, kamu pun bikin video meme lagi dan kamu tetap pertahankan ucapan Albert Einstein! Anda sama Albert Einstein! Oh my God! Albert Einstein! Oh my... Kamu pun pukul meja, karena sudah 1 jam video ketiga yang kamu upload masih tetap sepi. Hanya 1 orang yang menonton, ya siapa lagi kalau bukan kamu. Kamu pun menulis postingan atas keluhanmu, YouTube kok. Kenapa sih tiap gue upload sepi mulu, stres gua. Setelah memposting, kamu pun buat video lagi, yaitu video keluhan bersimbah teks. Kalau kalian gak subrek, awas ya, gue bunuh kalian semua dan kalian gue sumpahin masuk neraka karena gak sub gue, stres banget dah gue. Dengan amarah, kamu pun komen ke video orang buat ngemis subscriber, Bang sub balik dong bang, kalau lo mau masuk surga, kalau lo gak sub masuk neraka. Berkat komentarmu, akhirnya ada yang balas komen, hele,
Kalau mau dapetin sub itu ya kerja keras dong. Ini bikin kamu tambah marah, karena udah kerja keras nembangin channel tapi gak berhasil. Karena gak berhasil, maka kamu pun menjadi pesimis. Tapi tunggu dulu, gimana kalau aku minta pertolongan ke teman kampus gue buat bantuin gue dapetin jutaan subscriber? Katamu, langkah 5, keluar rumah buat pergi ke rumah temanmu mumpung masih maghrib. Seperti biasa, pergi ke rumah temanmu pakai KRL. Kamu pun akhirnya tiba di rumah teman kampusmu. Langkah 6, suruh dia keluar, dan dia barusan habis sholat maghrib. Kamu pun berlutut untuk memohon kepada temanmu ini karena ada sesuatu yang anggap kamu penting. Dalam kamar temanmu, kamu menunjukkan channel YouTube barumu kepada temanmu. Karena ia tahu keluhanmu, dia berkata, ya usaha aja dulu, setiap mau jadi YouTuber itu wajib kerja keras, kata temanmu. Tapi kan, gue udah kerja keras, masa sih tetap sepi channel gue, sambungmu. Ya kali lu aja yang apapun pengen serba instan dan tidak mau berproses panjang, lihat channel YouTube gua. Udah 5 tahun gue nge-YouTube udah dapat 98.000 subscriber, yaitu karena gua kerja keras dan rajin bikin konten dalam 5 tahun. Lagian pula, channel YouTube lo kan baru 15 jam yang lalu dibuat, yaitu artinya lo baru memulai. Terus channel gua udah 5 tahun makanya banyak proses dan kerja keras yang gua peroleh. Nah satu lagi hal yang terpenting, yaitu sabar. Alah bacot lo Pokoknya gue mau cepat-cepat dapat jutaan subscriber tanpa proses apalagi tanpa sabar. Hey, jadi YouTuber itu sama kayak kita hidup di dunia ini, misal kalau lo mau pinter ya terus belajar, itu kan namanya berproses. Dasmu, udah, gue mau pulang gak kuat ame bacotan lo anak haram. Sabar itu gak penting juga proses itu gak penting. Kamu pun menendang temanmu. Percuma gue sabar-sabar dan sabar, inget ye, gue pernah dengar orang gak sabaran bisa masuk surga, jadinya sabar itu gak penting. Gile tuh bocah, sesat banget apa yang dia omongin. Langkah 7, kamu pun pergi ke rumah teman lain yang lebih membantu menggunakan taksi. Dalam perjalanan kamu buka X buat menyampaikan keluhanmu ke pihak YouTube dengan name tweet, "Woy YouTube, kenapa channel gue sepi sih? Tolong bantuin gua dong. Kalau gak gue santet lo." Tapi, bukannya dijawab dengan serius, pihak YouTube malah membalasmu dengan tweetan, pelajari tawaran bantuan kepada pihak YouTube lebih lanjut. Tapi, gara-gara tweetan pihak YouTube itu, benak pikiranmu menjadi gelap. Atas channel kamu yang sepi dan sulit berkembang, kamu jadi punya niatan buat membunuh pihak YouTube demi ngehack channelmu jadi jutaan dan kamu disalahartikan menjadi YouTuber terkemuka. Kamu tiba di rumah temanmu yang masuk jurusan sains, karena pasti dia suka bikin obat-obatan bahkan ramuan. Dalam kamarnya, kamu lihat banyak sekali ramuan-ramuan yang ia buat. Oleh karena itu, kamu minta salah satu ramuan yang mampu membuat sebuah anomali penurut. Kamu lihat, ada sebuah botol ramuan berisikan cairan berwarna kuning, dan kamu bertanya, ramuan apaan tuh? Dia menjawab, itu ramuan yang bisa menciptakan suatu benda menjadi hidup seperti manusia. Akhirnya, ada juga nih ramuan yang sesuai sama yang gue butuh, katamu dalam hati dengan niat jahat. Keesokan harinya, kamu mencoba meneteskan ramuan ini ke botol bekas. Apakah ramuan ini bekerja dengan baik atau tidak? Ternyata ramuan ini berhasil membuat benda mati menjadi hidup dan bergerak. Buktinya botol bekas ini terbang sendirinya. Kamu ingin mencobanya lagi, tapi kali ini dengan cara yang ekstrim. Yaitu, kamu akan menggali sebuah kuburan di pemakaman yang tak jauh dari rumahmu buat diambil mayatnya. Kamu mendapatkan mayat dan 2 buah kepala, dan kali ini kamu berniat membuat sebuah anomali penurut yang bisa membunuh seseorang. Langkah 8, jadikan mayat dan 2 buah kepala ini menjadi bahan eksperimen. Akhirnya, kamu berhasil membuat anomali penurut. Dia akan melakukan apa yang pencipta suruh. Langkah 9, atas channel YouTube-mu yang selalu sepi, kamu suruh anomali itu buat pergi ke kantor YouTube dan bunuh karyawannya. Loh kok, diem-diem aja lo, katamu. Karena apa yang kamu suruh itu adalah perbuatan dosa, maka dia memakan kakimu sampai lepas dari tubuhmu. Kamu menderita kesakitan luar biasa, maka kamu berusaha melepaskan diri dari mulutnya.
Langkah 10, keluar dari ruang bawah tanah rumah sambil tengkurap, karena kamu sudah tak punya kaki lagi. Di waktu subuh, kedua temanmu lagi menunggu kedatanganmu di stasiun KRL buat berangkat ke kampus bareng. Tapi karena KRL sudah mau berangkat, maka mereka terpaksa meninggalkanmu. Gak apa-apa lah, palingan dia bakal nyusul ini. Saat dalam perjalanan, KRL tiba-tiba mengalami guncangan ekstrim yang membuat semua orang panik. Petugas KRL pun lihat keluar dari jendela pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, KRL ini telah oleh anomali yang kamu buat kemarin, dan dia menelan KRL demi KRL sampai gerbong KRL yang temanmu tumpangi. Tugas bersikeras semua penumpang harap pecahkan jendela KRL, supaya semua penumpang bisa keluar semua dan menghindar dari gerbong yang ditelan oleh anomali. Terlambat, dan saat semuanya hendak memecahkan kaca, semua orang tewas tak tersisa termasuk kedua temanmu. Moral dalam insiden, mengerjakan sesuatu dengan sabar akan selalu berakhir bagus, namun mengerjakan sesuatu dengan gak sabaran akan selalu berakhir jelek. Itulah jawaban yang valid.